Breaking News Kompas TV kami lanjutkan saudara, permainan indah Ricky Kambuaya kembali dinantikan pasca kemenangan Indonesia melawan Tiongkok beberapa waktu lalu. Bagaimana harapan dan doa keluarga untuk Ricky? Kita sudah bergabung bersama Yohana Kambu, ibu dari Ricky Kambuaya di Sorong, Papua Barat Daya. Selamat siang Mama Yohana, ada Bella di studio. Bagaimana, sehat Mama? Sehat. Sehat. Mama, apakah Kakak Ricky sudah telepon jelang pertandingan nanti dan apa sih yang disampaikan? Ricky sampaikan bahwa Mama berdoa semoga dia dengan timnya hari ini bertanding, dia menang bersama tim. Biasanya kalau misalnya mau pertandingan, apakah memang Kakak Ricky ada hal-hal tertentu yang dilakukan? Misalnya apakah telepon Mama dulu atau berdoa dulu atau ada doa-doa khusus? Seperti apa Mama? Biasanya sebelum dia bertanding, setiap dia bertanding dia harus telepon. Sebelum itu dia telepon, dia minta Mama berdoa. Mama dari Papua berdoa lewat HP dan berdoa Ricky untuk dia keluar pergi bertanding. Lalu apa yang Mama Yohana sampaikan untuk Kakak Ricky jelang pertandingan nanti Mama? Saya laporkan harapan saya sebagai orang tua, Ricky bertanding hari ini harus dia andalkan Tuhan dan dia kurangi emosi. Dan pesan saya sebagai orang tua, saya berharap untuk hari ini dia bersama tim Indonesia pasti harus, bukan pasti tapi harus menang hari ini. Harus menang hari ini ya Mama. Ada doa-doa khusus mungkin yang Mama sampaikan untuk Kakak Ricky supaya bisa tenang, tidak emosi nanti pertandingan sore hari ini? Nanti setelah ini baru saya berdoa untuk Ricky. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya Mama Yohana Kambu, ibu dari Ricky Kambuaya. Sehat-sehat terus Mama. Kita semua berharap Kakak Ricky dan Timnas bisa menang sore hari ini. Iya. Mama, terakhir Mama, ada nonton bareng nggak di sekitar rumah? Iya, ada televisi. Siapa-siapa aja Mama yang akan nonton di sana? Itu kakaknya Ricky, adiknya Ricky, dua, dan Mama. Ke tetangga-tetangga ada yang datang kah atau seperti apa Mama? Tetangga ada yang datang, sekitar ini datang nonton di rumah. Kalau yang jauh sedikit itu biasanya dia di kompleks masing-masing, begitu. Oke, berarti memang sudah dipersiapkan untuk nonton bareng bersama keluarga dan juga tetangga-tetangga di sana begitu ya Mama? Iya, siap. Baik, kalau gitu terima kasih Mama atas waktunya di Breaking News Kompas TV. Selamat penonton, kita sama-sama berharap dan berdoa agar Timnas menang hari ini. Selamat sore Mama. Selamat sore. Dan saudara, dan di studio masih bersama kami Bung Anton Sanjoyo. Tadi kalau kita lihat ibu dari Ricky Kambuaya bilang langsung menang hari ini, maunya menang. Dan bagaimana doa ibu itu berharap supaya Ricky tidak emosi. Nah, seperti apa sih sebenarnya Bung Joy kalau kita melihat pemain menjaga emosi, menjaga mentalitas dalam sebuah pertandingan itu penting apa sebenarnya? Ya, sebelumnya saya ingin bilang bahwa Mama Yohana ini tipe ideal ya, seorang ibu yang mendorong anaknya. Sebetulnya kan Ricky ini nggak boleh main bola sama dia. Oh. Tadinya, kamu harus konsentrasi di sekolah katanya gitu. Tipikal ibu-ibu yang pokoknya harusnya belajar gitu ya. Kurang mempercayai masa depan anaknya sebagai atlet, kira-kira begitu. Tapi kan itu hal yang sangat wajar. Dan Ricky sendiri adalah tipe petarung dan sejak awal dia yakin bahwa dia bisa hidup dari sepak bola dan dia bisa menyelesaikan kuliahnya. Akhirnya dia kan juga selesai kuliahnya. Dia sarjana teknik gitu loh. Jadi Mama Yohana ini mendorong semua mimpi Ricky untuk
untuk bisa menjadi pemain tim nasional, dan akhirnya sarjananya tercapai, pemain tim nasionalnya pun tercapai. Jadi menurut saya Mama Yohana ini tipe yang sangat ideal ya untuk bagi seorang ibu yang membesarkan seorang anak dengan cita-cita yang sangat tinggi, tapi dia sendiri punya rules. Kamu selesaikan studinya dan kamu main bola gitu kira-kira kan. Dan itu kan luar biasa ideal. Kalau saya ingat Serena Williams dan Venus Williams itu dia nggak boleh main tenis kalau nilai-nilai sekolahnya jelek. Sama kayak kita lihat di Coach Carter ya, kalau kita pernah nonton Coach Carter basket juga sama gitu. Betul, sebetulnya. jadi memang itu kan dia mengasah sebetulnya, sekolah itu kan mengasah intelijensia, intelektual dia. Dan dalam kaitan dia harus menjaga emosinya, menurut saya kalau bagi atlet ya, atlet yang udah level Asia atau level dunia dengan intensitas pertandingan yang selalu tinggi, itu bahkan menurut saya jadi prioritas. Karena lawan, katakanlah nih nanti ini lawan siapapun di putaran keempat, itu adalah tim-tim dari Jazirah Arab itu kan tipe-tipe yang provokatif. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai putaran keempat. Usai jeda, Bung Joy, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara. Demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV. Aku udah nonton. Fix, Hijin tuh jahat ke Minjun. Hijin kan emang gak mau pacaran sama papamu, mamamu, biarkan mereka. Di granat! Boom! Ya, gue kena ghosting. Terus ditinggal nikah sama Hijin. Padahal mereka udah cium. Anak yang nakal. Saatnya kau dan aku pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Aktivis dan selebritas ramai-ramai menolak tambang nikel di Raja Ampat, Papua karena dinilai merusak ekosistem. Ini bukan sekedar kegagalan kebijakan. It's a failure of conscience. Kegagalan hati nurani. Yuk produksinya 2017 dan beroperasi mulai 2018. Kalau yang di PT KN telah dihentikan beliau karena memang ada beberapa yang dilanggar secara serius. Simak pembahasannya dalam Business Talk Selasa 10 Juni pukul 10 malam di Kompas TV. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live, kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Tili Reabella, saudara. Untuk mengetahui informasi terkini dari Osaka, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Angga Nuriski di sana. Selamat sore waktu Indonesia, Angga. Situasi di sana seperti apa sih? Ya, selamat sore Bella dan juga saudara waktu Jepang. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 kurang lebih ya di Jepang, maka mungkin penonton ini sudah datang sejak pukul 12, sementara pertandingan sendiri baru digelar pada pukul 17.30, masih 1,5 jam lagi menuju kick-off. Namun penonton di sini sudah mulai ramai, bahkan hujan saja tidak bisa menyurutkan minat mereka untuk datang ke stadion, terutama supporter timnas Indonesia. Dan kita tunjukkan bagaimana kemeriahan di stadion. Angga, lalu alur penonton untuk masuk ke stadion itu seperti apa? Ada treatment-treatment khusus nggak sih di sana? Ya, sama seperti di Jakarta, memang alur penonton menuju stadion mungkin ada berawal dari transportasi umum atau kendaraan pribadi, lalu diarahkan menuju pintu masuk, dan di sinilah penonton mulai diperiksa dan kelengkapan tiketnya dan sebagainya.
lalu juga diberitahukan, diinformasikan bahwa apa yang boleh dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa begitu. Lalu kemudian baru mereka bisa masuk ke dalam area stadion pertandingan. Sementara untuk jurnalis sendiri sayangnya belum diperbolehkan untuk memasuki area seputaran stadion yang berkaitan dengan aturan yang diberlakukan oleh JFK. Maka kami sendiri masih berusaha untuk bisa masuk ke dalam stadion, namun diperkirakan baru boleh dibuka pukul 17.20 atau 10 menit jelang kick-off begitu, Bella. Oke, Angga, itu kalau kita lihat dari layar di sebelah kiri itu ada yang pakai baju timnas tuh merah-merah. Bisa didekati nggak? Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sama mereka terkait kesiapan laga nanti sore dan juga persiapan-persiapannya seperti apa. Karena kalau kita lihat, nah boleh nih Angga nih diajakin ngobrol nih teman-teman supporter yang udah datang langsung ke Osaka, Jepang untuk melihat timnas Indonesia bertanding. Ya, sapa dulu dong, dia dari Kompas TV. Halo. Halo, Mas. Mas, dengan siapa Mas namanya? Mas Agus. Oke, Mas Agus. Dari mana nih datangnya? Dari Indonesia-nya apa dari Lampung? Dari Indonesia berarti ya? Lampung. Oh, dari Lampung. Berarti datang ke sini untuk menyaksikan timnas dong. Oh, gitu. Perjuangannya cukup berat ya dari Lampung ke sini dong. Sebenarnya perlu budget. Oke. Apa sih yang diharapkan nonton langsung sini? Padahal di layar kaca juga bisa, tapi kenapa gitu mau datang ke stadion langsung di Jepang? Salah satu pertandingan besar ya untuk Indonesia menuju sekian dunia. Jadi kita semua berdua dari Lampung mengeluarkan uang ya untuk timnas. Kalau harapannya skor pertandingannya berapa nih kira-kira? Ini cukup besar ya, tapi satu gol mungkin bisa. Cukup satu gol aja, yang penting menang gitu ya? Betul, yang penting menang. Oke. Senang banget ya. Salam buat Kompas TV di Jakarta. Salam Kompas TV. Semoga makin jaya, makin sukses selalu, makin mengudara. Oke. Ya, Bella, begitulah sekian perbincangan saya dengan salah satu supporter. Ini juga masih banyak lainnya. Halo Mas, gimana Mas? Kalau Mas sendiri dari mana? Dari Solo. Datang ke sini emang dari Solo langsung ya? Dari kerja. Oh, kerja di sini ya? Di mana Mas? Di kota mana? Dari kota Nagano. Oh, jauh berarti ya? Cukup jauh ya? 5 jam. Wah, 5 jam perjuangannya untuk nonton timnas. Gimana harapannya Mas? Yang pasti kita lihat pemain-pemain timnas dan semoga menang. Permainannya juga lancar. Siapa pemain yang dijagokan untuk pertandingan kali ini? Oh, Kevin Verdong ya. Kalau skor sendiri berapa Mas? Oh, 2-0. Oke, siap. Terima kasih ya Mas. Ya, begitu Bella. Yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Suita, tempat berlangsungnya pertandingan timnas Indonesia kontra Jepang. Gitu. Angga, boleh disuruh yel-yel nggak supporternya? Wah. Mas, bisa yel-yel nggak? Aduh, yel-yel dong. Apa ke Indonesia atau apa? Ayo, aduh. Ayo dong. Mereka masih menunggu teman-temannya, Bella. Jadi, ketika udah lengkap baru dia mau yel-yel begitu ya. Nggak apa-apa, mungkin masih malu sekarang, nanti kalau ketemu teman-temannya bisa lebih semangat lagi dan juga mungkin nyimpen suara biar nanti nggak serak pas di dalam stadion. Terima kasih atas laporan Anda, Angga Nuriski, langsung dari Suita City Football Stadium. Selamat bertugas kembali, hati-hati licin di sana Angga. Halo. Oke, di studio masih ada Bung Anton Sanjoyo. Bung, ini kalau kita lihat memang pertandingan di tahap ketiga ya udah selesai, anggaplah, karena ini kan tidak akan berdampak apapun untuk posisi ke depannya. Nah, kalau kita lihat di pertandingan keempat nanti ini ada ronde 4 ada 4 negara Timur Tengah. Nah, apa yang harus dilakukan Indonesia, karena kita tahu tadinya harus diselenggarakan di negara netral, ternyata malah di negara Timur Tengah nih. Apa yang harus disiapkan ke depannya? Ya, kembali saya ingin mengingatkan bahwa di ronde keempat nanti
tuan rumahnya memang belum definitif ya diumumkan karena masih ada gejolak lah rasanya di AFC setelah Irak mengirim surat resmi pada AFC tentang penunjukan Qatar dan Saudi Arabia yang katanya sudah ditunjuk untuk menggantikan tempat netral, dan ini yang tidak bisa diterima bukan saja oleh Irak tapi juga oleh Indonesia. Dan mungkin juga negara lain juga ikut merasa bahwa ini ada ketidakjelasan dari AFC yang boleh kita katakan mereka memang AFC ini kan diisi oleh kebanyakan pejabat-pejabatnya memang orang-orang dari Jazirah Arab. Sultan-sultan Arab ya? Ya, dari Qatar, dari Saudi Arabia, Uni Emirat Arab. Bahkan menurut saya Uni Emirat Arab pun ingin menjadi tuan rumah gitu loh. Tapi mungkin kalau pertimbangannya kemarin itu kan Arab Saudi baru saja menjadi tuan rumah, banyak kejuaraan, Qatar juga. Gitu. Jadi mungkin mereka dirasa lebih siap. Tapi dari sisi fairness-nya kan tidak ada. Ini yang saya kira kemarin saya berbicara juga dengan teman-teman di PSSI dan mereka mengatakan akan mensupport apa yang dilakukan oleh Irak untuk menggugat keputusan kalau memang sudah ditunjuk Qatar dan Arab Saudi. Tapi memang Indonesia harus bersiap lah siapapun. Sekali lagi saya harus katakan ketika di grup C ini kan yang dihadapi Indonesia adalah tim-tim terbaik. Ya kan, dari semua drawing Indonesia ini kebagian tim yang semuanya kelas 1. Jadi kenapa kita harus katakanlah minder atau ragu menghadapi tim yang bukan kelas 1 kecuali Bahrain ya. Jadi Bahrain itu kan waktu di pot kan bukan urutan pertama, bahkan Cina pun urutan pertama. Jadi Indonesia udah bisa melewati Arab Saudi. Kita nggak pernah kalah lawan Arab Saudi dalam 2 pertandingan kualifikasi kan. Yang pertama draw, yang kedua menang. Lawan Bahrain Indonesia tidak pernah kalah juga. Yang pertama draw, yang kedua menang. Jadi kenapa harus takut lawan Qatar? Kenapa harus takut lawan Uni Emirat Arab? Mungkin yang agak mengkhawatirkan mungkin Irak ya. Karena Irak ini memang sedang menurun, tapi mereka punya histori permainan sepak bolanya itu yang mungkin tidak cocok dengan permainan Indonesia. Mereka agak keras. Jadi ini yang harus diwaspadai. Tapi kalau yang lain Qatar, Uni Emirat Arab atau Palestina, mungkin ya Indonesia tidak perlu takut lah, dalam arti kita sudah lewati babak putaran ketiga dengan baik. Kenapa kita tidak maju ke putaran 4 dengan confidence? Itu peluangnya yang lebih besar justru gitu ya, Bung Joy. Peluangnya lebih besar gitu ya. Terima kasih atas waktunya pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Kita sama-sama berharap saudara supaya pertandingan nanti Indonesia bisa menang melawan Jepang. Dan breaking news Kompas TV jelang pertandingan Indonesia melawan Jepang kami tutup saudara. Saya Tili Rebela pamit undur diri. Sampai jumpa.